Satu panggilan telepon dari sebuah nomor rahasia milik Badan Intelijen Negara kepada seorang pilot senior yang hari itu seharusnya libur. Percakapan mereka singkat. Mungkin hanya beberapa detik. Tapi isinya adalah sebuah vonis mati. Vonis mati untuk seorang pria yang bahkan belum tahu bahwa hari itu adalah hari terakhirnya di dunia. Selamat malam dan selamat datang kembali di MTV Story. Lupakan semua yang kalian pikir kalian tahu tentang kasus Munir. Kalian mungkin tahu seorang aktivis tewas diracun di atas pesawat. Tapi apakah kalian tahu bahwa pembunuhan itu adalah sebuah operasi intelijen yang diberi nama Sandi? Apakah kalian tahu bahwa eksekutornya sengaja dipilih karena ia punya akses ke kokpit dan ke dapur pesawat? Dan yang paling penting, apakah kalian tahu bahwa rencana pembunuhan ini sebenarnya nyaris gagal total? Malam ini, kita tidak akan sekadar menceritakan ulang sebuah tragedi. Kita akan membedah sebuah operasi. Kita akan melacak jejak digital yang coba dihapus, membaca dokumen rahasia yang coba disembunyikan, dan menyusun kepingan puzzle dari salah satu konspirasi politik paling berani sekaligus paling kotor dalam sejarah Indonesia. Ini bukan lagi cerita tentang Polikarpus. Ini adalah cerita tentang orang-orang di belakangnya. Orang-orang di balik bayangan, yang hingga detik ini, namanya terlalu berbahaya untuk diucapkan. Mari kita mulai. Setiap operasi intelijen yang rapi selalu dimulai dengan satu hal, profiling target. Siapakah Munir Said Thalib, sehingga negara merasa perlu mengerahkan sumber dayanya untuk sebuah misi se-ekstrim ini? Ia bukan politisi. Ia bukan jenderal. Ia adalah seorang ahli hukum. Dan senjatanya adalah data. Di akhir tahun 90-an, saat Indonesia berada di titik balik sejarah, belasan aktivis pro-demokrasi lenyap diculik. Munir dan organisasinya, Kontras, tidak hanya berteriak di jalan. Mereka bekerja dalam sunyi mengumpulkan kesaksian, menyusun daftar nama korban, dan menunjuk hidung terduga pelaku. Sebuah tim elit dari Kesatuan Kopassus yang dikenal sebagai tim Mawar. Berkat datanya, pengadilan militer digelar. Beberapa prajurit dihukum. Tapi Munir tidak berhenti. Ia tahu, tentara di lapangan hanya menjalankan perintah. Ia terus mengejar dalangnya, para jenderal di balik meja. Ini membuatnya menjadi musuh bagi orang-orang sangat kuat yang berhasil selamat dari kejatuhan rezim. Jauh sebelum itu, ia sudah mengawal kasus pembunuhan buruh pabrik, Marsinah. Kasus yang penuh rekayasa dan intimidasi aparat. Saat banyak orang sudah lupa, Munir terus memastikan kasus itu tidak pernah benar-benar mati. Ia metodis, gigih, dan yang paling menakutkan bagi lawan-lawannya, ia tidak punya rasa takut. Ia menyimpan arsip, kesaksian, dan bukti-bukti pelanggaran HAM berat di dalam kepalanya dan di dalam brankas datanya. Orang seperti ini tidak bisa diintimidasi, tidak bisa dibeli. Maka, bagi mereka yang terusik oleh sepak terjangnya, hanya ada satu pilihan tersisa, eliminasi. Dan eksekusi dari rencana eliminasi itu dimulai jauh sebelum racun disiapkan. Dimulai dengan pemilihan seorang eksekutor. Masukkan nama, Polikarpus Budihari Priyanto. Di atas kertas, ia adalah seorang pilot senior Garuda Indonesia dengan jam terbang tinggi. Tapi di bawah permukaan, ia adalah sosok yang berbeda. Ia diketahui memiliki koneksi dan kedekatan dengan dunia intelijen. Orang yang tepat untuk sebuah pekerjaan kotor. Kejanggalan pertama terungkap di sini. Polikarpus seharusnya tidak berada di penerbangan GA974 hari itu. Jadwalnya kosong. Namun, sebuah surat tugas aneh dikeluarkan oleh Direktur Keamanan Garuda. Surat itu menugaskan Polikarpus sebagai staf perbantuan security dalam penerbangan tersebut. Sebuah posisi yang tidak lazim untuk seorang pilot senior. Surat ini adalah tiket masuknya ke dalam pesawat. Beberapa hari sebelum keberangkatan, Polikarpus berulang kali menelepon Munir. Menawarkan bantuan, memastikan jadwal penerbangannya, seolah-olah mereka adalah kawan lama. Suciwati, istri Munir, merasa aneh. Untuk apa seorang pilot Garuda repot-repot mengurus tiket seorang aktivis? Tapi Munir, yang mungkin sudah terbiasa dengan berbagai macam pendekatan, tidak menaruh curiga berlebih. Semua persiapan sudah matang. Sang eksekutor sudah punya akses. Target sudah masuk dalam jangkauan. 6 September 2024 Bandara Soekarno-Hatta. Munir dan istrinya tiba untuk check-in. Dari kejauhan,
Polikarpus sudah menunggu. Disinilah rencana Polikarpus berjalan mulus. Ia menyapa Munir dengan ramah, menunjukkan surat tugasnya kepada kru darat, dan berkata bahwa ia bisa mengupgrade kursi Munir ke kelas bisnis. Kursinya, nomor 3K. Munir sempat ragu, namun akhirnya setuju. Sebuah keputusan kecil dengan konsekuensi yang fatal. Penerbangan Jakarta-Singapura berjalan lancar. Munir sempat berbincang dengan penumpang lain. Tidak ada yang aneh. Semua tampak normal. Justru kengerian dari pembunuhan ini ada pada kenormalannya. Pesawat mendarat di Bandara Changi, Singapura, untuk transit. Disinilah, di salah satu bandara tersibuk di dunia, di tengah keramaian ribuan orang, momen krusial itu terjadi. Saat menunggu penerbangan lanjutan ke Amsterdam, Munir duduk di The Cafe Bean dan Tea Leaf. Polikarpus diketahui ikut bergabung dengannya. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di meja itu. Tidak ada kamera CCTV yang merekam dengan jelas. Tapi para penyidik yakin, disinilah racun arsenik itu berpindah tangan masuk ke dalam minuman Munir. Mungkin segelas jus jeruk yang ia pesan. Sunyi tanpa drama, tanpa saksi yang menyadari. Munir kemudian menaiki pesawat untuk penerbangan terakhir dalam hidupnya. Polikarpus, anehnya, tidak ikut terbang ke Amsterdam. Misinya sudah selesai di Singapura. Ia turun dari pesawat dan kembali ke Jakarta. Beberapa jam setelah lepas landas dari Singapura, neraka dimulai. Racun itu mulai bekerja. Munir merasakan sakit perut yang luar biasa. Ia berulang kali ke toilet. Seorang dokter di dalam pesawat mencoba menolong, tapi ia kebingungan. Gejalanya aneh dan memburuk dengan sangat cepat. Awak kabin panik. Di ketinggian puluhan ribu kaki, tidak ada yang bisa mereka lakukan. 2 jam sebelum mendarat di Amsterdam, di sebuah kursi kelas bisnis nomor 3K, jasad Munir ditemukan sudah tidak bernyawa. Kabar kematian Munir tiba di Indonesia seperti sambaran petir di siang bolong. Pernyataan awal dari Garuda Indonesia menyebutkan Munir meninggal karena sakit pencernaan akut. Sebuah penjelasan yang masuk akal namun terasa terlalu sederhana. Keluarga dan sahabat-sahabat Munir tahu betul. Musuh Munir terlalu banyak. Kematiannya di tengah perjalanan penting terasa seperti sebuah pesan. Pemerintah Belanda melakukan otopsi. Tim dari Institut Forensik Belanda, NFI, mengambil alih jasad Munir. Selama beberapa minggu, Indonesia menahan napas, menunggu hasil dari seberang lautan. Lalu, pada tanggal 12 November 2004, sebuah paket dokumen tiba di Jakarta. Isinya adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Hasil otopsi tidak menyisakan keraguan sedikit pun. Di dalam lambung, darah, dan urin Munir, ditemukan senyawa arsenik trioksida. Untuk memberi kalian gambaran, arsenik adalah racun favorit para pembunuh profesional dan agen rahasia selama berabad-abad. Ia tidak berbau, tidak berasa, dan mudah larut dalam minuman. Gejalanya pun mirip dengan keracunan makanan atau sakit perut biasa. Sempurna untuk sebuah pembunuhan yang ingin disamarkan. Dosis yang ditemukan di tubuh Munir 460 mg. Padahal, dosis mematikan untuk orang dewasa hanya sekitar 100-200 mg. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah eksekusi. Seseorang ingin memastikan targetnya benar-benar tidak selamat. Kematian Munir resmi dinyatakan sebagai kasus pembunuhan. Di bawah tekanan publik yang luar biasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim pencari fakta independen, TPF Munir. Berisi para aktivis, akademisi, dan orang-orang berintegritas. Tugas mereka satu, membongkar konspirasi ini sampai ke akarnya. Namun, sejak hari pertama, mereka langsung berhadapan dengan sebuah tembok raksasa yang tidak terlihat. Penyelidikan mereka terhadap Polikarpus dan Garuda Indonesia berjalan relatif lancar. Tapi setiap kali jejak penyelidikan mengarah ke satu institusi tertentu, semua pintu seolah tertutup rapat. Institusi itu adalah Badan Intelijen Negara, BIN. Disinilah TPF menemukan bukti paling eksplosif. Sebuah jejak digital yang lupa dihapus oleh para perencananya. Tercatat ada lebih dari 40 panggilan telepon antara Polikarpus dengan sebuah nomor telepon yang terdaftar milik BIN. Secara spesifik, nomor itu adalah milik seorang pejabat tinggi, Deputi V BIN, Mayor Jenderal Purnawirawan Muhdi Purwo Pranjono.
Panggilan-panggilan itu terjadi secara intensif, tepat sebelum, saat, dan sesudah hari pembunuhan Munir. Sebuah kebetulan? Tentu saja bukan. TPF mencoba memanggil para petinggi BIN untuk dimintai keterangan. Permintaan mereka diabaikan, ditolak, dihalang-halangi. Mereka bahkan merasa ada upaya intimidasi dan pengawasan terhadap anggota tim. Perang senyap antara tim kecil pencari kebenaran melawan lembaga paling kuat di negara ini telah dimulai. Berbekal temuan TPF, satu persatu para pelaku diseret ke pengadilan. Polikarpus divonis 20 tahun penjara. Direktur Garuda, Indra Setiawan, dihukum karena perannya menempatkan Polikarpus di penerbangan itu. Lalu, tibalah saatnya untuk menyeret sang jenderal. Muhdi Purwopranjono, yang diduga kuat sebagai pemberi perintah, akhirnya duduk di kursi pesakitan. Publik menaruh harapan besar. Inilah momen di mana dalang utama akan terungkap. Tapi, keanehan terjadi selama persidangan. Saksi-saksi kunci tiba-tiba mencabut keterangan mereka di BAP. Mereka mengaku keterangan sebelumnya diberikan di bawah tekanan. Alibi Muhdi PR yang awalnya lemah, tiba-tiba menjadi kuat. Bukti percakapan telepon dianggap tidak cukup untuk membuktikan adanya perintah pembunuhan. Pada 31 Desember 2008, palu hakim diketuk. Muhdi Purwopranjono divonis bebas murni. Ruang sidang gempar. Para aktivis menangis. Keadilan terasa seperti sebuah lelucon yang pahit. Pelaku lapangan dihukum, tapi jenderal yang namanya berulang kali muncul dalam bukti-bukti kunci berjalan bebas tanpa satupun noda. Tembok itu ternyata menang. Hingga hari ini, kasus Munir adalah sebuah luka yang tak pernah kering. Sebuah monumen dari keberanian, sekaligus sebuah monumen dari impunitas. Laporan akhir dari tim pencari fakta, yang konon berisi semua temuan dan nama-nama besar di balik operasi ini, diserahkan kepada Presiden. Namun anehnya, dokumen itu kemudian dinyatakan hilang oleh pemerintah. Terkubur bersama rahasia-rahasia lain yang mungkin tidak akan pernah kita ketahui. Polikarpus telah bebas setelah menjalani masa hukuman dan meninggal pada tahun 2020 karena sakit. Ia membawa sebagian besar kunci dari misteri ini ke liang lahatnya. Jadi, pertanyaan yang tersisa tetap menggantung di udara, sama seperti penerbangan terakhir Munir. Siapakah yang melakukan panggilan telepon pertama itu? Siapa yang memberi perintah eksekusi? Dan sampai kapan tembok kebisuan itu akan terus berdiri kokoh? Mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan semua jawabannya. Tapi perjuangan untuk terus bertanya adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa Munir dan keberaniannya tidak pernah benar-benar mati. Ini adalah sebuah perjuangan untuk menolak lupa. Terima kasih sudah menyimak.